Selamat pagi untuk kita semua, selamat datang. Ya, kemarin kita berbicara tentang bagaimana cara Daud membalas kebaikan Tuhan, yaitu dengan dia berkeinginan untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia membangun rumah Tuhan, walaupun Tuhan melihat keinginannya itu dan Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Dan Tuhan katakan kepada dia bahwa anaknya Salomo yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Dengan alasan karena tangannya penuh dengan darah. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana Salomo membangun rumah Tuhan dengan persiapan-persiapan yang luar biasa. Dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dan kerinduan untuk membangun rumah itu supaya Tuhan benar-benar ada di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan tinggal di tengah-tengah bangsa itu dan memberkati mereka di setiap waktu. Nah, kita melihat, saudara, bagaimana Salomo mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaga sumber daya. Kita lihat 2 Tawarik 2, saudara bisa buka di situ, siapkan aja 2 Tawarik 2 ya. Saya mulai dari ayat yang kedua. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka. Ini satu jumlah yang sangat besar. Ada 80.000 tukang pahat, ada 70 kuli, ada 3.600 mandur untuk mengawasi pembangunan rumah Tuhan itu. Lalu Salomo mengirim mereka ke Libanon karena di Israel sendiri tidak ada batu-batu yang kuat, batu-batu yang indah, batu-batu yang mahal. Karena itu adanya di daerah Libanon kalau hari ini. Itu namanya Tirus kalau dulu. Itu Venesia kalau kita lihat di sejarah selanjutnya. Itu daerah Venesia, berkisar di antara Libanon dan Suria sedikit masuk. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana Tuhan mengizinkan Salomo dengan caranya yang ajaib, sehingga Salomo benar-benar melakukan pembangunan rumah ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara lihat, ini adalah sebuah proyek atau mega proyek yang sungguh besar. Tidak main-main dia mengerahkan kekuatan sumber daya dan orang-orang untuk membangun bait Allahnya dia, atau bait Allah yang dia akan bangun kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah Tuhan itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram ini adalah Raja Tirus, serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah Tuhan. Jadi saudara, batu-batu itu mereka harus memahatnya, karena kalau di ayat selanjutnya, ketika pembangunan rumah itu tidak ada terdengar bunyi apa-apa pun. Karena batu-batu itu mereka sudah persiapkan di tempat tambang batu itu sendiri. Jadi mereka membentuk batu-batu itu sesuai dengan pola dan bentuknya, sesuai dengan gambar yang ada yang nanti mereka akan membangun rumah Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan Salomo dengan pengerja-pengerjanya. Kita lihat bahwa hari ini saudara, bagaimana bentuk kita membangun rumah Tuhan. Saya melihat beberapa video atau YouTube, pembangunan rumah Tuhan itu masih kontekstualnya itu membangun fisik gedung. Padahal apa yang dilakukan Salomo sampai hari ini, rumah Tuhan itu sudah tidak ada. Nah, bagaimana bentuk rumah Tuhan pada hari ini? Sekali lagi saya ulangi karena kemarin saya sudah menyampaikannya, tapi biar kita nggak salah pengertian.
adalah bentuk rumah Tuhan dalam bentuk tubuh Kristus atau gereja itu sendiri yang disebut dengan eklesia. Itu bicara tentang komunitas atau organisme, orang-orang atau kita kumpulan anak-anak Tuhan untuk membentuk sebuah rumah Tuhan yang baru. Jadi apa yang dilakukan Salomo dengan mengerahkan kuli bangunan, begitupun mandur dan juga tukang-tukang pahat, para ahli, begitupun rumah Tuhan yang kita bangun hari ini, kita butuh yang namanya tukang batu, ahli pahat, dan juga mandur. Kita lihat bentuk rumah Tuhan yang dimaksud oleh Yesus bagi kita apa ini? Coba lihat. Ya, Efesus 4 ayat 11 dan 12, demikianlah firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Apa yang dilakukan Salomo dengan orang-orang yang dia siapkan itu adalah gambaran bagaimana rumah Tuhan hari ini, kita mau membangun tubuh Kristus hari ini, ada 5 jawatan yang Tuhan siapkan atau 5 ahli yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang pertama, kita lihat bahwa ada rasul-rasul. Kalau pengertian rasul-rasul ini adalah apostolos, ya, atau apostolik. Bahasa aslinya itu adalah orang-orang yang diutus, sama seperti Raja Salomo mengutus tukang-tukangnya ke wilayah Tirus untuk menyiapkan batu-batu dan kayu untuk pembangunan rumah Tuhan. Begitupun dalam pembangunan gereja Tuhan, tubuh Kristus, Tuhan mengirim yang pertama rasul-rasul. Pertanyaannya, siapakah rasul-rasul pada masa kini? Karena rasul-rasul yang kemarin sudah tidak ada. Rasul-rasul kalau saya lihat pengertiannya adalah orang-orang yang diutus untuk membangun rumah Tuhan. Siapakah mereka? Apakah rasul-rasul yang sudah tiada atau kita? Dan jawabannya, rasul-rasul itu adalah saudara dan saya. Lihat kiri kanan, katakan, kita adalah rasul-rasulnya Tuhan. Itu yang pertama, karena kita semua harus diutus. Kalau selama ini kita beranggapan bahwa yang diutus itu hanya orang-orang yang dipanggil Tuhan saja untuk pelayanan full timer di gereja Tuhan, yaitu orang-orang yang berbasic teologi. Itu adalah pengertian yang kurang tepat. Karena kita semua dipanggil dan sesudah kita dimuridkan, kita dilengkapi, sesudah itu kita semua harus diutus. Jadi semua orang harus siap diutus, sama seperti Salomo mengerahkan 70 kuli, 70.000 kuli, 8.000 tukang pahat dan 3.600 mandur untuk mengawasi rumah Allah. Begitupun kita semua harus berani untuk diutus untuk membangun rumah Tuhan. Kita semua harus berani diutus untuk mempersiapkan batu-batu. Mengambil batu-batu yang tadinya itu tidak dipedulikan orang, yang tidak berarti, kita pahat, kita bentuk dengan baik, lalu kita bawa untuk membangun rumah Tuhan. Itu fungsinya rasul, kita semua. Dan ketika kita pergi, maka yang kedua, kita juga bisa berfungsi sebagai nabi. Sama-sama katakan, kita juga adalah nabi. Nabi ini adalah lebih spesifik kepada profetik, melakukan tindakan mendengar suara Tuhan. Orang-orang yang dikaruniakan Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Orang-orang khusus yang punya karunia khusus. Kalau saya bicara tentang nabi, ini tidak berbicara tentang nabi seperjanjian lama untuk mempersiapkan Yesus datang. Sudah selesai tugas mereka. Nabi perjanjian lama sampai kepada Yohanes Pembaptis lalu Yesus. Tapi nabi-nabi di konteks ini adalah nabi-nabi di dalam gereja Tuhan. Mereka dikhususkan Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan kepada jemaat Tuhan. Jadi nanti saudara lihat, saudara ada di bagian mana.
Kalau kita kemarin tes karakter ada yang namanya tes karunia juga. Cuman tes karunia itu dia tidak lari kurang lebih ke sini, tapi dia lebih kepada karunia motivasi. Nah saudara, oleh karena itu ketika kita diutus, maka ada bagian juga untuk kita menyampaikan suara Tuhan kepada orang lain. Itulah tugas nabi. Dia lebih peka terhadap suara Tuhan. Nah bagaimana kita mau peka terhadap suara Tuhan? Ya kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Sama-sama katakan, bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak bergaul intim dengan Tuhan, kita sulit mendengar suara Tuhan. Terus mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tapi terkadang kita lupa mengaktifkan Roh Kudus, bertanya kepada Roh Kudus, sama seperti para murid. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, mereka hampir tenggelam, mereka lupa bahwa Yesus ada. Dan jangan lupa bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita aktifkan, kita ajak ngobrol dengan Roh Kudus kapan saja, di mana saja, waktu apa saja, dalam situasi apa saja. Ketika kita ingat bahwa ada seorang penolong, kita connect. Makanya saudara, kalau saudara lupa sesuatu, gampang banget. Lupa ayat atau lupa pengertian sesuatu, saudara boleh tanya kepada Roh Kudus. Dan saya beberapa kali praktek, itu luar biasa, memang benar-benar Roh Kudus itu hidup, pribadi yang hidup dengan kita. Nah bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan sebagai suara kenabian? Lebih tepatnya, atau suara kenabian ya. Maksudnya di sini begini saudara. Orang yang punya karunia nabi, dia tidak datang-datang lalu dikatakan saya nabi, tidak. Tapi akan dilihat oleh orang lain bahwa ada suara kenabian pada orang itu. Ada karunia nabi pada orang itu, dia peka terhadap suara Tuhan. Bukan menyombongkan diri saya nabi, saya rasul, tidak seperti itu konteksnya. Jadi konteksnya adalah orang atau sesama tubuh Kristus akan bisa melihat bahwa oh ini tipe rasul, ini tipe nabi, dan yang berikutnya ada tipe penginjil. Oke, jadi nabi itu saudara, kadang-kadang dia menyampaikan itu pedas, tegas. Makanya orang-orang yang punya karunia kenabian, dia tidak peduli apa kata orang. Yang penting dia dengar suara Tuhan, dia sampaikan, lu mau terima apa enggak ya udah. Kadang-kadang menyakiti hati sesamanya, hati jemaatnya. Karena memang dia tegas. Masih ingat? Yohanes Pembaptis katakan, hai engkau keturunan ular beludak. Itu kalau dikatakan kepada kita, wah bisa bahaya itu saudara. Tapi itu dia katakan dengan penuh kuasa. Jadi orang-orang yang memiliki suara kenabian itu punya karunia nabi, itu kadang-kadang memang agak sedikit pedas, tegas. Tapi itulah mereka. Ya, yang berikutnya, ada pemberita-pemberita Injil. Inilah yang disiapkan Tuhan. Pemberita Injil itu jangan saudara paksakan dia untuk menjadi gembala karena dia nggak betah di satu tempat. Orang yang punya karunia penginjilan, dia maunya pergi terus. Saudara lihat, semua rasul Tuhan perlengkapi hampir dengan kelima-lima ini. Mereka punya karunia kerasulan, kenabian, dan juga penginjil saudara. Pengajar juga. Apalagi Rasul Paulus. Dia tuh nggak pernah diam, karena dia punya karunia itu hampir lengkap. Rasulnya, dia diutus, dia punya suara kenabian, dia punya tipe penginjil. Jadi saya lihat itu ada 3 kali dia mengelilingi. Pertama tidak begitu luas, tapi kedua dan ketiganya itu luas sekali sampai ke Roma. Dia balik lagi. Dia jalan. Pertama dia ikut alur laut atau rutenya lewat laut. Kedua dia lewat darat atau sebaliknya. Kalau saya lihat rutenya. Jadi dia punya tipe penginjil, saudara. Dia nggak bakalan bisa diam di satu tempat. Dia sampai di sini, dia cepat sekali bikin jemaat. Dia sampai di sini, dia bangun jemaat, selesai, dia pergi lagi. Dia bangun jemaat lagi, selesai, dia pergi lagi. Keliling sampai dia meninggal, saudara. Itulah tipe penginjil. Dia selalu mau pergi karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Yang berikutnya, saudara, ada tipe gembala. Nah, gembala ini, saudara, orang itu harus intim. Kalau gembala itu sifatnya kayak tadi kenabian, nggak bisa. Jemaatnya pada kabur. Karena dia agak tegas, nggak kompromi, itu bahaya.
Nah, kalau jemaatnya yang masih jemaat-jemaat pemula yang belum dewasa, itu akan kabur semuanya. Makanya selalu gembala itu yang Tuhan tempatkan itu orangnya yang penyabar, pendengar, ya, dan juga intim, saudara. Nah, inilah yang Tuhan persiapkan pada kita lewat gembala-gembala. Nanti saudara bisa lihat, saudara ini tipe yang mana untuk membangun rumah Tuhan. Karena kita akan dikasih Tuhan, dipertajam Tuhan lewat karunia 1-2 bagi kita. Tidak semuanya, tapi semuanya ada. Tapi yang lebih menonjol itu ada 2 biasanya. Kalau saya tes karunia, saya ini tipe pemimpin dan satu lagi penasehat. Ya, itu harus kita asah. Kita asah. Karena kalau kita tidak asah, maka kita tidak akan bisa bergerak dan kita tidak akan mengerti ke arah mana kita mau berjalan membangun rumah Tuhan itu. Di bagian mana yang kita harus pegang. Oke? Yang berikutnya ada pengajar-pengajar. Saudara lihat Raja Tirus, Hiram Raja Tirus, dia punya ahli. Ini pengajar-pengajar, saudara, yang dia siapkan untuk membantu tukang-tukang atau orang-orang dari Israel untuk diajari bagaimana memahat batu, membentuk batu, bagaimana menebang pohon, mempersiapkan pohon, mengukir pohon, dan sebagainya. Jadi ini adalah tipe pengajar, saudara. Nah, pengajar ini sangat dibutuhkan di dalam gereja Tuhan. Karena kalau tanpa pengajar, maka jemaat itu akan liar. Jemaat itu akan tidak begitu mengerti dengan firman Tuhan sampai kedalaman yang Tuhan inginkan. Nah, butuh pengajar supaya semakin hari semakin mendalami atau jemaat Tuhan semakin diajarkan untuk semakin dalam mengerti tentang Tuhan. Nah, inilah kelima tipe atau pengerja-pengerja di dalam rumah Tuhan. Saudara bisa punya 2, saudara bisa punya 3, tapi yang jelas 5-5 ini bisa ada pada kita. Tapi yang lebih menonjol itu hanya 1 atau 2. Jadi mari kita bergerak bersama-sama dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan, dengan jawatan-jawatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk membangun rumah Tuhan, khususnya di gereja keluarga Kristus. Ada amin? Ya, berikutnya. Mari kita lihat. Ayat berikutnya, Efesus 4. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kelima jawatan ini kita semua pergunakan, kita semua lakukan, pakai untuk membangun tubuh Kristus sampai kita kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ini kita tidak perlu terjemahkan. Jadi inilah bagian kita, saudara. Kalau Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan tujuan supaya kita semua bisa dibangun di dalam Kristus dan mengalami kepenuhan Kristus. Karena kita adalah tubuh dan Yesus adalah kepalanya. Dia yang memerintah kita. Next. Ya. Yang kedua, yang berikutnya, membangun rumah Tuhan, Salomo membutuhkan yang namanya sponsor. Ya. Ini adalah orang-orang yang mendukung baik sumber daya maupun secara finansial dalam membangun bait Allah Salomo. Dan Salomo tahu bahwa Raja Huram atau Hiram ini, saudara, nanti kalau saudara baca ada yang Hiram, ada yang Huram. Itu kata dasarnya, saya sudah lihat di bahasa aslinya itu kata dasarnya itu Huram. Jadi Huram ke Hiram itu mungkin
dialek ya. Ya, Huram raja negeri Tirus mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Jadi ini darah campuran, seorang ahli tukang pahat. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kremisi. Dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlu, dan membawanya kepadamu dengan rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Jadi sponsor pertama buat pembangunan Bait Allah Salomo adalah Salomo bekerja sama dengan Raja Huram atau Hiram, saudara. Dan ketika dia mendapat surat dari Salomo, lalu dia mengirim para ahli dan tukang-tukang, salah satunya adalah yang orang Israel yang ada di Tirus, yang ibunya adalah seorang Bani Dan, yang namanya Hiram Abi, saudara, atau Huram Abi. Jadi ini ada kerjasama, ada sponsor. Tanpa sponsor, Salomo juga tidak bisa berbuat banyak. Karena yang pertama, kayu dan batu itu tidak ada di Yerusalem, saudara, tidak ada di Israel. Adanya di negara orang. Jadi dia butuh kerjasama, dia butuh sponsor dari Raja Tirus, Huram Raja Tirus, saudara. Dan ketika dia mendengar itu, Raja Hiram mendengar itu, dia mengirim para ahli untuk mendampingi orang-orangnya Salomo ketika mereka mengambil batu dan kayu di pegunungan Libanon. Ini sangat luar biasa, sehingga mereka dapat mempersiapkan kayu dan batu untuk pembangunan Bait Allah. Nah, kita lihat sponsor seperti apa yang Salomo lakukan juga. Nah, saudara, ya. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor. 20.000 kor itu sekitar 7 juta ton saya kali ya. Karena satu kor itu 360 liter. Jadi 360 liter kali 20.000 ton. Dan 20.000 kor jelai. Jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat. Sebanyak bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Jadi Salomo juga, saudara, mempersiapkan semuanya, karena Hiram sudah membantu dengan tenaga dan para ahli. Dia juga mau mengirim makanan kepada Hiram untuk tukang-tukang itu, dan juga untuk istana Hiram kalau kita baca di ayat lain. Jadi dia memperlengkapi mereka, dia menopang mereka juga dengan dana yang luar biasa. Saya totalin kali semua ini, ada gandum 20.000 kor dan juga jelai 20.000 kor, minyak 20.000 bat, satu bat itu 36 liter. Jadi saya kalikan dengan harga yang hari ini kurang lebih hampir 0,5 triliun. 480 miliar sekian-sekian dari jumlah ini, saudara. Jadi saya harus lihat, ini satu persiapan biaya yang tidak murah. Nah, dalam membangun Bait Salomo, saudara tahu bahwa pada zamannya ketika dia sudah membangun bait itu, saudara, benar-benar dengan batu-batu pilihan, dengan kayu-kayu pilihan, kayu sanobar, ada juga kayu sendana dan lainnya, itu semua dia bawa untuk pembangunan rumah Tuhan. Jadi saudara, benar-benar Raja Salomo melakukannya dengan luar biasa, sehingga memakan biaya juga tidak kecil. Jadi setiap tahun itu biaya kurang lebih 400 sekian miliar, saudara, hampir 1,5 triliun. Dia harus kirim selama beberapa tahun kepada orang-orang yang bekerja di Tirus atau di pegunungan Libanon, mengambil batu dan kayu-kayu, saudara. Nah, saudara lihat bagaimana sponsor di dalam rumah Tuhan. Next aja.
sponsor dalam pembangunan gereja Tuhan atau tubuh Kristus atau rumah Tuhan, kita lihat pertama bahwa ada jemaat di Antioquia yang membantu jemaat yang ada di Yudea. Ya, kita lihat, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimnya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi saudara, untuk pembangunan tubuh Kristus ini yang agak unik. Kenapa? Karena tubuh Kristus, dalam membangun tubuh Kristus kita tidak perlu melakukan apa yang dilakukan oleh Salomo dengan meminta bantuan orang di luar tubuh Kristus. Walaupun memang ada kerjasama antara Salomo, tapi itu berbeda. Secara fisik dan secara roh kita bangun organismenya tubuh Kristus itu berbeda. Yang pertama yaitu adalah tubuh Kristus itu sendiri yang membantu tubuh Kristus yang lain. Di gereja saya yang lalu, kami waktu ini bicara tentang fisik ya, bukan bicara tentang organisme. Ketika kita ingin membangun sebuah gedung untuk gereja Tuhan, itu butuh dana sekitar 60 kurang lebih ya, miliar. Sekitar 60-70 miliar. Dan saya lihat, tidak pernah kami meminta sponsor dari orang di luar jemaat. Itu kami lakukan atau para pemimpin gereja waktu itu, mereka hanya menyampaikan bahwa biaya sekian dengan rincian A, B, C, D dan sebagainya. Dan saudara sampai hari ini gereja itu atau gedung itu gedung gereja itu terbangun dengan megah dan luar biasa secara fisik. Gedung yang ditempatkan oleh gereja Tuhan di tempat itu. Jadi cara kita membangun rumah Tuhan bukan dengan meminta kepada orang lain. Saya tidak menyalahkan hamba Tuhan yang lain, karena hamba Tuhan itu kadang-kadang membuat saya agak gimana ya, agak geli menurut saya. Itu ada kartu namanya, di kartu nama dia ada nomor rekening. Ya, loi saja, tapi menurut saya sih Tuhan tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Tuhan mengajarkan kita untuk beriman. Ada amin? Jadi untuk membangun rumah Tuhan, jemaat di Antioquia itu melihat bahwa jemaat di Yudea, Yerusalem membutuhkan dana. Sehingga mereka mengirimkan dana untuk pergerakan pembangunan gereja Tuhan atau rumah Tuhan di Yerusalem. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ini ada beberapa contoh, 3 contoh aja saya lihat ya. Next aja. Ya. Ada Lydia. Lydia ini ketika dia mengenal Tuhan, jadi dia bertobat lalu percaya kepada Yesus, lalu dia mengikuti para rasul, dan dia ini adalah seorang perajin kain ungu, saudara. Dan Lydia ini ketika dia bertobat, dia menjadi tubuh Kristus, dia ikut membangun tubuh Kristus. Kita lihat, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, kata Paulus, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara lihat, Lydia seorang ibu, seorang pengusaha kain ungu waktu itu, penjual kain lah di Tanah Abang lah, kurang-kurang begitu ya, kurang lebih begitu. Tapi dia punya hati untuk terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Dia melihat bahwa pergerakan para rasul membutuhkan biaya, membutuhkan tempat tinggal, dia persilakan. Bahkan kita katakan bahwa mereka itu sering kumpul, gereja Tuhan sering kumpul di rumah Lydia untuk bersekutu bersama-sama. Jadi tidak menutup kemungkinan Lydia yang baru juga ada di tempat ini, amin? Halo? Takut diminta duit nih ya kan?
Saya percaya Lydia-Lydia yang sama ada di dalam gereja Tuhan, di gereja GKK. Saudara ingat, janda yang miskin itu ketika dia kasih uang sepeser itu dan Tuhan melihat. Tuhan tidak melihat itu, Tuhan melihat dengan hati yang tulus. Enggak perlu kita kasih seperti janda. Pernah kita berdoa untuk gereja ini? Halo? Kau berikan waktu mendoakan gereja ini, mendoakan jemaat ini. Karena ketika kita ada di tempat ini, bagian kita untuk membangun rumah Tuhan, paling tidak kita mulai dengan mendoakan satu dengan lainnya. Mendoakan pemimpin, mendoakan jemaat, mendoakan orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk kita. Karena yang Tuhan kirimkan kepada kita, itu Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu. Untuk bersama-sama membangun satu dengan yang lainnya. Amin. Yang berikutnya ada seorang pria. Next. Gaius namanya. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus bendahara negeri. Saya nggak tahu bendahara ini kasih nggak, tapi saya yakin dia kasih. Ya. Dan dari Quartus saudara kita. Jadi Gaius juga mempersiapkan rumah untuk gereja Tuhan. Untuk komsel kalau kita mau bilang. Karena murid-murid pada saat itu pergerakan gereja Tuhan itu dalam bentuk kelompok atau sel-sel kecil. Jadi disitulah Tuhan percayakan kepada Gaius bagaimana dia terlibat dalam pembangunan gereja Tuhan. Dalam pengembangan gereja Tuhan. Tapi hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang takut. Jangan-jangan sampai rumahnya dipakai untuk gereja Tuhan, untuk komsel. Saudara, kalau saudara sudah lahir baru, hati kita pun baru. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sama seperti Daud, dia merasa begitu diberkati Tuhan secara luar biasa, maka keinginan Daud yaitu membangun rumah bagi Allahnya. Jadi 3 contoh ini bagaimana kita mensponsori, kita terlibat dalam pergerakan membangun rumah Tuhan di gereja keluarga Kristus. Amin. Kita semua diinginkan Tuhan untuk terlibat. Paling tidak kita punya ide. Pertama doa, terus punya ide. Karena ide itu penting, saudara. Apalagi saudara terlibat lebih jauh lagi, mempersiapkan semuanya seperti Lydia, Gaius, dan yang lainnya, saudara. Itu akan lebih luar biasa hidup saudara di dalam Tuhan. Jadi, sebagai sponsor adalah kita sendiri. Coba lihat kiri kanan, katakan, kita adalah sponsor untuk membangun rumah Tuhan. Jadi kalau datang ke gereja, jangan satu di sono, satu di sono, terus sampai di 2-3 tahun kita nggak saling kenal. Mau bangun model apa gereja Tuhan di tempat ini? Ya, kalau bisa, kalau lihat ada saudaramu yang kalau kamu datang mungkin beberapa menit sebelum ya udah mulai, kita ngobrol lah. Paling tidak apa masalahmu? Nah, kita doakan ya. Apa masalah saudara? Oke. Ada solusi begini loh, kira-kira begini. Menurut saya sih begini. Jadi mulai dari besok, cara membangun tubuh Kristus tempat ini adalah dengan saling memperhatikan. Sama-sama katakan, dengan saling memperhatikan. Itu yang pertama, saudara. Semua manusia itu butuh yang namanya perhatian. Benar tidak? Tidak ada satu manusia pun yang tidak butuh perhatian. Bahkan orang untuk menarik perhatian orang lain tingkahnya aneh-aneh. Karena memang secara lahir ya manusia itu membutuhkan perhatian satu dengan lainnya. Membutuhkan perhatian orang lain. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Adam, Tuhan kasih dia punya seorang penolong. Dan seterusnya. Karena memang dia butuh perhatian, dia butuh pertolongan dari orang lain.
Gereja Tuhan akan terbangun dengan baik, akan berjalan dengan baik, didasari dengan perhatian satu dengan lainnya. Saling menopang satu dengan lainnya. Saling mengenal satu dengan lainnya. Maaf kalau saya ini kalau nama saya agak susah hafal nama. Ingat nama orang. Tapi kalau wajah saya, kalau ini yang nama ini saya bingung. Coba lihat fotonya, oh iya saya tahu. Gitu. Tapi tidak apa-apa, saudara. Yang penting kita ada perhatian satu dengan lainnya. Jangan pikir ya kan, wah gue siapkan mental saya, siapkan pengetahuan saya untuk membangun rumah Tuhan. Terlalu jauh, saudara. Yang simpel-simpel aja. Kita membangun tubuh Kristus di tempat ini. Itulah cara kita membangun satu dengan lainnya. Ya, kita lihat berikutnya. Kata Salomo, rumah itu harus besar. Sama-sama katakan, rumah itu harus, ya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar. Sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Sekali lagi, dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar. Sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya. Di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Onan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Jadi kalau 60 hasta itu 27 meter. Lebarnya itu 10 hasta. Kurang lebih 9 meter. Jadi lebar 9. Lebar 9, panjang 27. Menurut pada zaman itu, mungkin orang belum punya rumah mewah. Jadi gedung itu gedung yang besar, saudara. Bukan saja besar, tapi sangat mewah dan megah. Karena menurut Salomo, dengan pengertiannya harus besar. Karena Tuhan Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang besar. Apakah rumah itu buat menampung Allah yang besar itu? Tidak. Karena di ayat lain dikatakan, rumah seperti apa yang aku harus bangun untuk menempatkan Allahku? Karena bumi adalah tumpuan kakinya. Seperti apa rumah yang aku harus bangun? Bukan maksudnya seperti itu. Tapi dalam pengertian Salomo, dia mau menunjukkan bahwa Allah yang besar itu ada dan menyertai pekerjaannya. Allah yang besar itu ada bagi bangsanya. Allah yang besar itu ada bagi keluarganya dan hidupnya. Sehingga dalam konteks ini dia mau berikan yang terbaik. Itu yang maksudnya yang terbesar. Karena kalau kita lihat ukuran 30 sekarang ini mega church, pembangunan fisik gereja atau gedung gereja itu besar-besar, saudara, menampung ada yang 10.000. Di Surabaya saya pergi udah kayak gor, saudara, 25.000 orang. Saya muter-muter dengan saudara saya, ini loh gereja yang kemarin ada masalah sedikit, ini jemaatnya ini 25.000. Wow, udah kayak gor, saudara, mini gor, besar sekali 25.000. Ada yang bangun kapasitasnya luar biasa besarnya. Tapi itu bukan tujuan kita membangun fisik gedungnya. Tapi Tuhan mau kita bagaimana kita membangun secara fisik gereja Tuhan itu. Secara organisme, secara manusianya, saudara. Ada satu cerita di tahun 90-an, seorang yang bernama Leonard Lewis, saudara, dia ada di Sao Paulo, di Brasil. Dia adalah seorang peselancar. Jadi ketika tahun 90-an dia bertobat, lalu dia mulai bergabung dengan gereja-gereja lokal yang ada di situ. Sampai satu ketika dia mulai berkeinginan untuk membangun gereja Tuhan. Lalu pada tahun 99, dia membangun, 1999 maksudnya, dia mulai mendirikan sebuah gedung gereja. Dan sampai di tahun 2024, itu jumlah gereja lokal yang sudah dia bangun dalam bentuk fisik ya.
dalam bentuk fisik gereja, gedung gereja itu sudah 560 gedung gereja. Dan dia punya sel atau komsel itu, dia punya sel-sel kecil itu ribuan, saudara. Kurang lebih 7.000 ada kelompok selnya, saudara. Nah, saudara, dari seorang penselancar, kalau saudara nanti dibuka, dia punya nama gereja itu Gereja Bord de Nef. Saudara bisa buka di situ. Dia punya mimbar karena dia ada seorang peselancar. Waktu pertama kali dia khotbah di para komunitas peselancar, karena nggak ada meja, dia pakai papan selancarnya itu untuk jadi meja. Jadi akhirnya sampai sekarang, saudara kalau klik di YouTube, saudara bisa lihat bahwa meja mereka itu bentuk papan selancar. Saudara bisa bayangin, dari tahun 99 sampai 2024, itu 560 gedung dibangun untuk gereja Tuhan. Dan di 34 negara ada cabangnya. Bord de Nef, saudara. Gereja yang dipakai Tuhan. Namun beberapa tahun terakhir 2003-2004 dia kena kasus pendiri ini. Lalu dia terkena pasal penganiayaan anak tirinya menurut informasi yang saya baca. Dan digantikan oleh hamba Tuhan yang lain. Dan dia sudah meninggal pada tahun 2024 karena kecelakaan, saudara. Karena dia pakai motor, saudara. Dia pulang pelayanan, dia ketabrak, dia jatuh, lalu dia meninggal, saudara. Di luar konteks apa yang terjadi pada hidupnya, tapi saudara bisa lihat. Ketika dia memulai sesuatu pergerakan dari tahun 99, hanya nyaris beberapa tahun, 20 tahun, itu dia bisa berkembang sampai dia mendirikan 560 gedung, kelompok selnya sekitar 7.000-an, dan ada di 34 negara. Saya percaya, kalau kita punya hati sama seperti Reinhard Louis, saudara, maka saya percaya kita akan berlipat ganda. Tuhan hanya memilih berapa orang? Tuhan hanya memilih 12 orang, menjadi 70 orang. Menjadi 120 orang. Sesudah Yesus terangkat ke sorga menjadi 3.000 orang. Dan berlipat ganda dalam waktu yang singkat. Karena apa? Karena rasul-rasul mau diutus. Mau menyuarakan suara kenabian. Mau mengembalakan. Rasul-rasul juga mau mengajar. Dan rasul-rasul juga punya kerinduan untuk jiwa-jiwa yang mereka injili. Saya sangat percaya materi singkat ini kita akan mengerti bahwa fungsi kita, tujuan Tuhan memilih kita tidak ada lain yaitu untuk membangun gereja Tuhan. Alkitab katakan kerajaan kita bukan di dunia ini tapi kerajaan kita ada di sorga. Karena apa yang sementara kita nikmati semuanya akan hilang, sebentar lagi juga kita akan pergi menghadap Tuhan satu persatu. Kesempatan kita terbatas. Waktu kita terbatas, tapi saya percaya kalau kita mau bergerak, Tuhan tidak pernah terbatas untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita.